Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di rumahnya Allah. Dan beliau bersabda, "Fa inna khairal biladi masajiduha." Maka sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah taala adalah masjidnya. Wa syarrul birati ilallahi ta'ala aswaquha, dan paling jeleknya tempat yang dibenci oleh Allah ta'ala adalah pasarnya. Alhamdulillah kita bisa masuk masjid, karena orang masuk masjid sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi adalah orang-orang yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketakwaannya dan karena ibadahnya dan juga karena menuntut ilmu. Selanjutnya perlu kita fahami semuanya bahwa Allah Ta'ala memuliakan manusia ini bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, tapi dimuliakan manusia itu dengan ilmu din. Dan ilmu din ini harus dipelajari. Tidak ada orang bisa mencuri ilmu din. Dan juga harus dengan amal yang soleh. Maka dengan ilmu din dan amal soleh, demikian juga berdakwah, inilah menjadi sebab tenangnya jiwanya para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, yang harus kita fahami. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala menjadi tenangnya jiwa. Tidak ada manusia yang paling tenang jiwanya kecuali orang beriman, berilmu dan beramal soleh. Dan kita lanjutkan bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan amal-amal ibadah ini pada bulan yaitu Al-Qamariyah. Tidak ada bulan Masehi yang Allah Ta'ala menyebut kebaikannya, tetapi bulan Qamariyah hubungannya dengan bulan. Al-Qamariyah itu maknanya bulan, bukan matahari. Maka Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan, memuliakan pula bulan Syawal, memuliakan pula bulan Dzulqa'dah, memuliakan pula bulan Dzulhijjah. Semua kemuliaan ini karena sebab ibadah. Di antara yang puncaknya adalah bulan Ramadan, karena orang itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk siap. Dan tidak ada bulan yang paling mulia kecuali bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan dimuliakan itu karena amal-amal yang soleh, bukan karena nama bulan, tapi amal soleh. Siapa yang masuk bulan Ramadan tidak siam padahal dia mampu siam, tidak sholat tarawih padahal dia mampu, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Karena mulianya bulan Ramadan adalah dengan beramal. Sekarang Bapak dan Ibu sudah tanggal 15 Rajab. Tanggal 15 Rajab. Tinggal 1 bulan setengah. Dan beliau itu kalau pada bulan Sya'ban memperbanyak siam. Memperbanyak siam sebagai latihan untuk menghadapi pada bulan Ramadan. Ini diantara sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita bahas di sini beberapa hal
yang perlu kita fahami bersama. Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan dalam satu ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bulan Ramadan kita wajib memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena satu huruf yang kita baca Al-Qur'an ini mendapatkan 10 pahala. Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa membaca satu huruf Al-Qur'an, maka dia mendapatkan pahala semisal 10. Bismillah sudah berapa huruf itu? Alhamdulillah huruf berarti 50. Dan kita ini karena meninggal dunia yang kita bawa pahala. Tidak ada orang kaya meninggal dunia lalu dikubur dengan hartanya, tetapi dikubur dengan amal. Ini kesempatan kita sekarang untuk memperbaiki diri dan bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan penuh amal ibadah. Kurangi urusan-urusan dunia kita, karena urusan dunia kita itu bisa diwakilkan. Kita punya toko 5, itu menyuruh orang untuk menunggu bisa. Punya sawah orang lain suruh kerja bisa. Tapi kita beribadah menyuruh orang lain untuk beribadah tidak bisa. Karena ibadah itu harus diamalkan sendiri. Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsih. Orang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asaa fa'aliha. Orang berbuat dosa, dia akan memikul dosanya. Maka Allah menjelaskan bahwasanya bulan Quran, bulan Ramadan, bulan Quran. Bagaimana kita pagi, siang, sore, dan juga perlu kita membatasi urusan dunia. Karena kita tidak tahu, dan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, belum tentu setiap tahun kita dapat. Dan itu hanya 30 hari. Apalagi sudah 15 hari ke atas, yaitu bulan-bulan yang hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digandakan pula yaitu pahalanya. Kemudian juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala hudal linnas. Ini menunjukkan supaya kita bisa mendakwai diri kita, mendakwai pula keluarga kita, mendakwai pula tetangga dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka ingatkan orang itu dengan Al-Quran bagi orang yang takut ancaman Allah. Fadzakir bil Qur'an. Karena apa? Quran hudal linnas, petunjuk untuk manusia, dan juga hudal lil muttaqin, petunjuk yang bisa diterima oleh orang ahli takwa. Mana semua manusia harus kita dakwai dengan Al-Quran, walaupun dia orang kafir, apalagi orang muslim, maka wajib kita dakwai. Wa bayyinatin minal huda, dan karena Quran itu banyak keterangan-keterangan petunjuk bagaimana kita dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, kita di pasar, di mana semua ada keterangan dalam Al-Quran. Wa bayyinat, bayyinat maknanya beberapa keterangan, minal huda wal furqan, dan juga pembeda agar kita bisa mengetahui mana yang hak kita amalkan dan mana yang batil kita jauhi. Selanjutnya dijelaskan di sini Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Para ulama mengatakan, walau lam yakun fihi illa hadzal fadli lakafa. Seandainya tidak ada keutamaan yang lain kecuali ini maka cukup. Ya, makanya para ulama kalau sudah bulan Ramadan, subhanallah, ada sampai 3 hari dikhatamkan 30 juz. Dan ada lagi sampai 10 hari. Ada lagi sampai setengah bulan. Ini menunjukkan pentingnya kita menyambut Ramadan ini, yaitu dengan meningkatkan amal kita ibadah. Dan kita jumpai tidak ada salat malam yang kita kerjakan di masjid kecuali Ramadan.
salat tarawih. Ya, bayangkan kita tetap bagaimana bisa bergabung dengan saudara kita di rumahnya Allah Ta'ala untuk menjalankan sholat 5 waktu dan juga untuk pula menjalankan sholat tarawih. Tapi sebelum tarawih kita hendaknya kalau berbuka jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak maka kita mengantuk, menjadi malas, menjadi pula yaitu tidur. Ya, sementara yaitu kita cukup untuk menutup perut kita. Setelah kita sholat tarawih kita lanjutkan lagi boleh. Dan karena Allah Ta'ala berfirman kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebih. Nah, fama'rifatu akhwalihi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, maka kita perlu mengetahui keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. La yanalu bitakhalli wala bitamanni, bukan hanya bersemangat ya, berangan-angan, tapi dibuktikan wa innama bil ilmin nafi', menuntut ilmu syar'i, baca Quran ya. Kalau kita punya terjemah satu lembar Quran dibaca terjemahnya. Kalau perlu kita dengan anak-anak kita, ya orang tua yang tidak bisa baca, ayo kamu baca, abimu, umimu biar mendengarkannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mendakwai keluarganya, fa'andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluargamu yang terdekat. Turun ayat, beliau mengumpulkan istri dan anaknya, pamannya, bibinya dikumpulkan. Alaikum anfusakum, kamu wajib menjaga dirimu sendiri-sendiri. Kami tidak bisa menolong dirimu. Yang nomor 2 perlu kita yaitu beramal soleh. Setelah ilmu kita peroleh, kita sering taklim, ya, sering ngaji, baca Al-Quran, sering mendengarkan kajian dan juga yang lainnya. Dan maka ilmu itu harus kita amalkan. Karena apabila kita hanya menuntut ilmu tidak kita amalkan, tidak ada faedahnya ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kamu itu bicara dan sebelum kamu itu beramal. Ini menunjukkan kita tidak boleh beramal, tidak boleh bicara kecuali tahu ilmunya dulu. Dan Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Kamu jangan bicara, jangan menyampaikan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Kemudian juga perlu kita dakwakan, ya. Ilmu itu akan bermanfaat kalau kita bisa amalkan dan kita dakwakan. Dan orang selalu mendakwakan insyaallah akan mengingatkan dirinya menjadi suri tauladan, sebagaimana beliau mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada suri tauladan yang paling bagus untukmu wahai kaum muslimin, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita sebagai orang tua yang bisa memberi contoh kepada anak. Jadilah kita yaitu orang yang punya ilmu bisa memberi contoh kepada keluarga, bisa memberi contoh kepada tetangga. Dan ini paling baiknya orang. Karena Allah Ta'ala menjadikan baiknya orang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Sekarang kita melanjutkan tentang bagaimana beliau pada bulan Ramadan. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syahr Ramadan. Nah, maka beliau menyambut datanya bulan Ramadan ini dengan gembira hati. Disambutnya yaitu dengan hal-hal yang sangat mulia. Bukan menyambutnya dengan peringatan-peringatan, tidak. Disambutnya dengan ilmu dan disambutnya dengan amal yang soleh. Wa kana alaihi salatu wassalam la yasumu hatta yaral hilala ru'yatan muhaqqaqatan. Maka beliau tidak siam kecuali sudah melihat al-hilal. Jadi siam itu bukan dengan hisab.
tetapi dengan melihat al-hilal. Al-hilal itu yaitu bulan ketika sudah terbit dari arah barat, ya. Nah, beliau siap. Ini menunjukkan hendaknya ada salah seorang yang sifatnya melihatnya, atau kita kembali kepada waliul amri. Dan waliul amri kalau kita fahami ternyata memakai ru'yah, ya, memakai ru'yah. Tapi kalau tidak memakai ru'yah kemudian kita sudah tahu bahwa bulan sudah terbit, mungkin kita dekat dengan laut yang lain, kita siap. Kita siap. Kalau tidak maka kita kembali kepada ketentuan dari waliul amri. Dan insya Allah waliul amri juga beberapa tahun yang lalu sering mengadakan isbatur ru'yah, itu penetapan tentang ru'yah. Dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, dan berbukalah, maknanya berhari rayalah kamu Idul Fitri ketika melihat hilal. Jadi beliau menjelaskan ru'yah, bukan hisab. Kalau hisab bisa keliru, kalau ru'yah dengan mata tidak mungkin keliru. Ini harus ada tim, ya, dan kita bisa dalam hal ini sebagaimana para ulama sunnah, kita kembali kepada ru'yahnya waliul amri. Fa in ghamma 'alaikum fa akmilul iddah. Kalau kita mendung, nah, mendung tanggal 20, ru'yah itu melihat tanggal 29. Ketika tanggal 29 mendung, menggenapkan 30. Fa akmilul iddata, genapkan 30, karena bulan Qamariyah itu 29 atau 30, tidak ada 28, tidak ada 31. Kalau bulan Masehi ada 28, 9, 30, 31. Namun bulan hanya 2, 29, 30. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaktafi bi syahadatil wahidah. Adapun yang menyaksikan bulan cukup satu orang, atau kita lihat lewat waliul amri dengan dasar hadis bahwasanya jaa minal badiyati fa akhbara nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada orang satu dari Badui memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ra'al hilala, wahai Nabi, saya ini sudah tadi melihat al-hilal. Fa amara sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayu adzina bisyam, maka beliau menyuruh Bilal untuk memberitahu besok siang. Ini menunjukkan bahwasanya penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal maka dengan ru'yah, melihat, bukan dengan kisah. Kemudian juga beliau menjelaskan lam yakun min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddama syahri Ramadhan bisyam li ajli Ramadan. Tidaklah termasuk petunjuk beliau mendahului 1 hari Ramadan, tidak boleh. Mendahului 1 Ramadan, yakni maknanya daripada kita ragu-ragu, siam dulu tidak boleh. Kecuali kalau memang orang itu waktu Sa'bannya sering siam, kemudian jatuh pada waktu tanggal 29 dia siam, tidak mengapa, karena memang dia siam. Tetapi kalau sebelumnya tidak siam, lalu dia khawatir besok siam apa tidak, lalu sekarang dia siam, maka tidak boleh, karena penetapan Ramadan dengan ru'yah. Nah, dengan dasar hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulan yasumu sauman fa'il yasumhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Beliau bersabda, jangan kamu mendahului Ramadan ini dengan 1 hari siam atau 2 hari. Tidak boleh kita mendahulinya. Kecuali orang itu siam yang mana kebiasaannya dia siam. Ya, siam 1 hari, siam berbuka 1 hari, atau siam 2 hari, berbuka 1 hari, boleh. Tapi kalau tidak biasa siam, maka kita menunggu ru'yah. Tidak boleh kita siam hari syakun atau hari ragu-ragu. Waqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah datang penjelasan dari beliau
min shaumi yaumi syakki, tidak boleh kita siam pada hari yang diragukan. Ini besok siam apa tidak? Besok siam apa tidak? Lalu kita siam, tidak boleh. Jadi siam ini harus ditetapkan dengan dalil, yaitu lewat pemerintah bisa juga. Nah, dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi, siapa yang siam yang dia meragukan hari itu, faqad asal Aba Qasim, sungguh dia telah yaitu maksiat durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau punya anak namanya Qasim, dikatakan Abul Qasim. Selanjutnya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabyitun niyah minal lail. Siam sunnah dengan siam wajib lain. Kalau kita siam sunnah malamnya tidak ada niat, tidak mengapa. Ya, kalau siam sunnah, umpamanya kita besok pagi itu belum ada niat siam. Ternyata sampai jam 9 kita itu belum makan. Nah, saya mau niat siam boleh, itu siam sunnah. Tapi para ulama mengatakan kalau sudah duhur belum makan tidak boleh siam. Jadi batasnya siam sunnah. Kalau kita pagi belum makan belum minum, kalau belum duhur boleh. Kalau sudah duhur tidak boleh. Tapi kalau siam wajib kita malamnya harus ada niat. Dan niat ini cukup di dalam hati. Tidak ada nawaitu an asuma ghadan, faridatan minallah, tidak ada contohnya. Jadi niat itu di dalam hati. Beliau bersabda, man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyama lahu. Dijelaskan dalam Sahihul Jami' oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Man lam yubayyit as-siyam, barang siapa yang malamnya tidak ada niat siam, ya, fala siyama lahu, maka tidaklah dia itu berpuasa. Maknanya paginya tidak sah siamnya. Tapi niat ini bukan diucapkan. Ada orang sudah ini nanti malam untuk sahur, ya, nanti malam kita sahur, itu sudah niat, ya, karena niat itu tempatnya di hati. Seperti antum datang ke masjid tidak ada kalimat nawaitu an adzhaba ilal masjidil yusalli jama'atal maghribi salasa raka'atin, tidak, cukup dengan niat hati, ya. Jadi niat itu malam, yang maknanya malam itu setelah maghrib sampai terbit subuh. Nah, kalau dari maghrib sampai subuh ini tidak ada niat, maka tidak sah siam kita yang wajib. Karena siam wajib harus ada niat sebelumnya. Beda dengan siam sunnah. Wa hakadzal hukmu min khususiyati shaumil faridah. Ini termasuk hukum kekhususan siam yang wajib. Amma shaumun nafilah fala yalzamu tabyitun niyyah fihi. Adapun siam sunnah tidak diharuskan niat malam harinya. Jadi malam hari tidak ada niat. Pagi-pagi ternyata sampai jam 10 belum makan belum minum, saya lanjut siam boleh. Nah, yang berikutnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yumsiku 'anil akli min wasyurbi hatta yarul fajr as-sadiqa. Beliau itu tidak menahan makan dan minum malam hari kecuali kalau sudah nampak fajar subuh. Ya, saudara lagi. Jadi beliau tidaklah melarang makan dan minum malam hari pada bulan Ramadan kecuali sudah nampak atau terbit fajar subuh. Adapun fajar kadhib masih boleh makan. Dan ini kesalahan, jangan sampai kita nanti di masjid kita mengadakan imsak kurang 10 menit. Tidak boleh. Tidak ada dalil. Ya.
Imsak itu maknanya menahan diri kurang 10 menit, itu maknanya kalau sudah imsak padahal belum subuh. Walaupun sudah imsak belum subuh masih bisa makan. Ya. Kalau sudah adzan subuh tidak boleh. Bahkan ada hadis yang nanti akan kita jelaskan di sini dengan dasar ayat dulu. Pertama, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah dan minumlah sehingga nampak bagimu dari benang putih, ya, dari benang hitam. Jadi nampak, maknanya itu yang dimaksudkan adalah minal fajri. Jadi fajar subuh. Jadi ketika fajar subuh maka berarti itu sudah waktu kita tidak boleh untuk sahur karena batasnya adzan. Tapi ada hadis yang ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, derajatnya hasan. Apa kata beliau? Idza sami'a ahadukum an-nidaa, apabila kamu mendengar yaitu adzan subuh, wal ina'u fi yadihi, sedangkan piringnya itu masih di tangannya, fala yad'uhu, janganlah diletakkan piring itu hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga habis makan. Cuma hadis ini hasan, lebih baik kita sebaiknya sebelum subuh, sebelum adzan sudah selesai. Tapi kalau kita tidak tahu jam kita, dikiranya mungkin ada terlambatan, ketika kita makan adzan kita lanjutkan boleh. Namun sebaiknya kalau adzan kita berhenti. Ya, adzan kita minum, setelah itu kita tidak melanjutkannya. Ini menunjukkan paling bagusnya kita tuh sahur itu paling akhir. Mungkin kurang 15 menit atau kurang 10 menit atau kurang 5 menit adzan sahur itu bagus. Karena apa? Nanti dijelaskan tentang keutamaan sahur pada waktu yang agak pagi. Maknanya agak pagi itu belum waktunya subuh, tapi mendekati subuh. Dan itu ada faedahnya. Karena kalau kita makan agak mendekati subuh, badan kita bisa sehat. Orang yang kerja pun juga masih bisa sehat. Selanjutnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul futura wa yu'akhirus sahur. Beliau itu kalau bulan Ramadan menyegerakan buka. Jadi kalau adzan untuk muadzin supaya minum dulu. Jangan adzan dulu, minum dulu. Setelah itu adzan. Dan juga kita dianjurkan pula ketika adzan segera makan ringan. Setelah itu kita sholat baru kita lanjutkan. Demikian juga sahur kita dianjurkan untuk mengakhirkannya. Mana dalilnya? Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul futura, menyegerakan buka. Beliau menyegerakan buka dulu. Karena buka itu buka beliau minum air. Atau kita mungkin punya kolak atau minum sudah selesai, habis itu persiapan kita untuk sholat. Jangan sampai habis makan terlambat sholat, tidak boleh. Ya, minum atau makan jajan yaitu satu potong atau yang lain, habis itu kita minum, persiapan untuk sholat. La yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futura. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, artinya la yazalu ummati, senantiasa umatku ini bi khairin, dinilai paling baiknya umat, ma'ajjalul futura, ketika mendahulukan buka, menyegerakan buka. Namanya takjil. Takjil bahasa Arab. Ajalah segera, ayo takjil, ayo segera buka. Cuma buka ringan. Sebagaimana kalau kita lihat di Masjid Nabawi, Masjid Mekah itu sebelum adzan udah disusun makan ringan. Setelah selesai diangkut semuanya, habis itu qomat. Adapun untuk melanjutkan makan berikutnya bisa setelah sholat. Ini sunnah. Bayangkan kapan kita mendapatkan nikmatnya makan dan berpahala ketika berbuka, ketika kita menyegerakan. Padahal makan itu kebutuhan kita dan Allah Ta'ala Maha tahu. Demikian juga beliau bicara semacam ini karena dasarnya wahyu, ya.
Tahu orang itu kalau lapar, maka lapar, haus, kesenangannya adalah menanti kapan saya bisa makan, kapan saya bisa minum. Segera makan sedikit, minum, habis itu sholat. Setelah itu bisa kita melanjutkannya. Dan juga dijelaskan dalam satu hadis yang lain, la yazalu tinu zahiran ma'ajjalan nasul fitrah. Senantiasa agamanya akan nampak, ya, jelas nampak mulia jika orang itu menyegerakan untuk berbuka. Dan ini kekhususan kaum muslimin yang tidak ada pada agama yang lain, ya. Dan kalau sudah bulan Ramadan, subhanallah, berapa banyak kita jumpai jalan itu sepi. Dan sore banyak orang yang ngasih berbuka, yang lainnya. Ini menunjukkan rahmatan lil alamin. Dan bagi orang siam itu pun tidak juga dia merasa sangat lapar, tidak. Makanya kalau orang sakit, boleh dia tidak siam. Bagi orang bepergian, kalau tidak mampu siam, boleh tidak siam. Bukan kalau berfirman, ya, dalam satu ayat bahwasanya siapa yang dalam keadaan bepergian atau sakit, maka boleh menunda pada hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, maknanya sakit yang menjadikan dia kalau dibuat saum tambah sakit. Tapi kalau sakit mata, ya, sakit panu lain lagi. Nah, apabila dia dalam keadaan safar atau sakit, boleh menunda siamnya pada hari yang lain. Ini menunjukkan ad-dinu yusrun. Din itu mudah. Tapi kalau kita mampu sakit itu mampu siam, tidak memadorkan badan kita, lebih utama. Musafir, sekarang musafir banyak pakai mobil, pakai AC. Beda dengan dulu pakai unta kepanasan. Kalau kita musafir siam maka lebih utama. Wa antasumu khairul lakum. Apabila kamu tetap siam dalam bulan Ramadan, itu lebih bagus walaupun musafir. Tapi kalau musafir ini mengganggu fisik kita, kita tidak boleh menganiaya badan kita dengan ibadah. Nah, wa qultu, dijelaskan oleh pengarangnya di sini, fatajilul iftar maknau an tubashira iftaraka fawra sukuti qarsi syamsi. Menyegerakan buka itu maknanya ketika kita lihat matahari itu, nah ya, bundarannya ini sudah tenggelam. Nah, walaupun belum azan kita buka. Tapi kalau kita bukan di tepi laut atau bukan di tempat yang datar, kita menunggu yaitu azan. Tapi kalau kita tahu kita di pinggir pesisir, matahari itu kalau sudah di air itu dia tenggelam, kita walaupun belum azan boleh mendahulukan kita berbuka. Karena maknanya setelah ghurubi syamsi, setelah tenggelamnya matahari. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru sahura ila akhiri waqtihi hatta rubama atraka sahabata adzan al-fajri wa hum yatasakharun. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahur sampai akhir waktunya. Bahkan terkadang para sahabat itu mendengarkan azan subuh wa hum yatasakharun, waktu itu dalam keadaan sahur. Ini menunjukkan yang paling bagusnya adalah mendekati yaitu azan. Tapi kalau kita tidak tahu di tengah sahur kemudian azan, tidak mengapa kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah keterangan dari para sahabat, yaitu disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ala madza kana yafturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau berbuka dengan apa? Wa kana futuruhu sallallahu alaihi wasallam yasiran jiddan. Maka beliau itu kalau berbuka itu ringan sekali. Ya, tidak langsung makan sampai kenyang, enggak. Laisa kafaturinal yaum, tidak seperti buka kita sekarang ini, ya. Sampai perut kita kenyang, bahkan buah-buahan manis-manisan semuanya dimakan,
Ya kita berbuka sekedarnya dulu, setelah itu kita sholat. Setelah itu baru kita boleh melanjutkannya. Wa amma nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fakana yuftiru min rutobatin ya'kuluhunna wa witron. Ini juga termasuk sunnah. Dan adalah berbukanya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kurma, yaitu ganjil 1 atau 3 atau 5. Walaupun kita kurang selera, ya, ada kolak, ada kurma, kalau bisa kurma dulu, karena kita mengikuti jejaknya beliau. Witron, ya, 1 atau 3 atau dibungkus 5 atau 3 boleh. Fa illam yajid fa'ala tamaratin. Nah, maka beliau itu yaitu bukan rutobat, rutobat itu yaitu sesuatu yang lembut, yang sifatnya ada airnya. Fa illam yajid fa'ala tamaratin, maka apabila tidak menjumpai maka beliau yaitu memakai kurma. Jadi berbuka dengan kurma. Saya lagi, jadi beliau berbuka yaitu yang lunak-lunak, entah itu kutir atau yang lainnya, ya. Kemudian kalau tidak ada maka beliau berbuka dengan kurma. Dan kalau kurma ganjil 1 atau 3 atau 5. Nah ini semuanya dalam rangka kita mengikuti atau ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini makan bukan hanya sekedar perut kenyang segar, tapi dapat pahala. Fa in lam yajid khasawat min ma, kalau tidak ada yang dimakan tadi ya cukup ya minum beberapa teguk air. Dan begitu tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai terbuang makanan tidak boleh, ya. Paling baik yaitu makan itu kita ukur, sekiranya ini cukup sudah. Lebih baik kita kurang daripada kelebihan tidak ada yang makan. Summa qama ila salatihi, kemudian beliau berangkat setelah itu ke tempat salatnya. Kemudian juga ketika beliau berbuka ada doa. Doa ini ada sebagian yang melemahkan, tapi ada juga yang menghasankan, termasuk Albani rahimahullah taala. Saya baca dulu doanya, yaitu doa kita berbuka: dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah, ya. Dhahabadz dhama'u, ya Allah telah hilang kehausan tenggorokan ini. Nah, wabtalatil uruqu, ya Allah telah bertetes keringat, karena kita kalau badan ini panas tidak makan terus minum keluar keringat. Wasabatal ajri, insyaallah, ya Allah semoga kami mendapatkan pahala. Baik, kita dengarkan adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yufattiru shaimin. Beliau itu berbuka dan ngasih buka kepada seorang. Inilah kebaikan dalam Islam. Berbuka dan juga ngasih buka seseorang. Dan pahalanya orang yang ngasih buka seperti pahalanya orang yang siam. Kita ngasih buka orang 10, berarti seperti kita siam 10 hari. Ngasih buka 5 seperti kita siam 5 hari. Ini keutamaan orang ngasih berbuka. Entah itu kita siam wajib atau siam sunnah. Dan alhamdulillah sekarang banyak di masjid kalau hari Senin, hari Kamis itu kumpul ya. Yaitu untuk yang siam diadakan semacam berbuka ringan di masjid itu. Ini juga termasuk hal yang menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man fattara shaiman." Barang siapa yang ngasih buka orang puasa, kana lahu mislu ajrihi. Dia mendapatkan pahala semisal orang berpuasa. Wala yanqusu min ajri shaimi syai'an. Dan Allah tidak mengurangi pahala orang yang siam itu sendiri. Subhanallah ya. Ini faedahnya memberi buka orang siam, baik siam sunnah apalagi siam wajib. Makanya kalau perlu kita jamaah di kota-kota alhamdulillah telah wujud itu. Jadi siap Senin dipersiapkan buka ringan. Kamis juga begitu ya. Dan itu memang termasuk amal yang baik. Karena siam as-shaum junnah. Siam itu pembendung kemaksiatan. Selanjutnya, wa amara sallallahu alaihi wasallam al-mufattiri ayyad'u lil mudhifi qailan. Dan beliau menyuruh orang dikasih buka ini agar mendoakan orang yang ngasih buka. Aftara indakum shaimun. Nah itu doanya. Aftara indakum shaimun wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikah. Ya, kalau kita dikasih buka oleh seorang, maka doakan aftara indakum shaimun. Telah berbuka orang-orang puasa di sisi kalian ini. Wa akala ta'amakum al-abraru. Dan makan telah dimakan oleh orang yang baik, orang siam ini. Wa sallat alaikumul malaikah. Dan kamu akan didoakan oleh malaikat. Ini anjuran untuk ngasih buka. Yang dikasih buka maka hendaknya mendoakan orang yang memberi buka. Aftar indakum shaimu wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikah. Ya, ini tidak mengapa kalau ditulis ya di masjid bagi orang-orang yang ngasih buka kita doakannya. Atau doa yang lain disebutkan di dalam pula Jami' Shaghir, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berilah barakah, kebaikan yang banyak yang Allah telah berikan rezeki pada mereka ini. Waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Atau kalau tidak bisa berdoa seperti ya Allah, berilah imbalan yang baik. Ya Allah, berilah pahala yang banyak orang ngasih buka saya ini. Ya Allah, ampuni dosanya. Nah, ini kebaikan orang-orang yang siap dan kebaikan orang-orang ngasih berbuka. Kemudian makana sallallahu alaihi wasallam yata'us sahur. Beliau tidak pernah meninggalkan sahur. Nah, walaupun kita kurang enak, mungkin malam hari lebih baik tidurnya daripada sahur. Padahal sahur ini termasuk sunnah beliau yang tidak pernah ditinggalkan. Walaupun kita kurang selera, bangun sahur.
Karena apa? Beliau mengatakan halummu ilal ghadail mubarak. Ayo kita makan yang sangat mengandung berkah. Maknanya sahur. Halummu ilal ghadail mubarak. Ayo kita ilal ghada itu maknanya sarapan pagi. Tapi sarapan pagi itu maknanya sebelum yaitu fajar subuh. Dan juga ada hadis tasakharu fa inna sahura barakatun. Tasakharu fa inna sahura barakatun. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Sahurlah karena sahur itu makan yang paling baik, yang mengandung barokah yang banyak. Nah, ya. Jadi kadang-kala orang senang tidurnya, daripada sahur maka bangun. Bahkan juga kalau bisa mandi dulu, sekar, lalu makan. Dan bagi tukang umpamanya yang berada yaitu di sawah lebih bagus kalau bisa makannya agak banyak supaya nanti dia kerja fisik itu kuat dengan adanya makannya. Ada pun orang yang tidak kerja berat, yang penting dia bisa sahur walaupun 1 suap nasi atau 2 suap nasi. Dan juga orang sahur ini didoakan oleh malaikat. Ya. Kebaikan yang banyak bukannya didoakan, sahurnya juga didoakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sahuri. Dalam satu riwayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Bagaimana Allah bersolawat? Allah memuji. Kalau malaikat Allah mendoakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mau sahur, dan malaikat mendoakan orang-orang yang mau sahur. Karena itu walaupun badan kita kurang selera, bangun sahur. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Akhlaknya, budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana fi Ramadana wa ghairihi ahsanan nasi akhlaqan. Beliau itu pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan paling baiknya akhlaknya. Dan Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi punya akhlak yang mulia. Makanya sampai orang kafir pun pada zaman dulu heran dengan akhlaknya beliau, dengan penyantunya dan juga tawadhu'nya. Wa kana ya'muru ummatahu bidzalika, dan beliau menyuruh umatnya agar memiliki akhlak yang mulia. Wa khususan as-shaimin, khususnya orang-orang berpuasa. Fala yaliqu bis-shaimi ayyal huwa, tidak layak orang siam lalu dia sudah gurau ngobrol 1 jam atau lihat HP ada kabarnya wanita. Nah, ini harus dijaga, karena nanti kalau tidak begitu batal salat siam kita. Karena beliau bersabda, man lam yata' qaula zur, nah, man lam yata' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan yang keji, mencaci, ya, menghibah, yaitu mencela, menggonjing, ya, atau juga melihat-lihat wal amalah ini dan berbuat sesuatu yang tidak baik, maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Dan ini harus kita fahami. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan juga dijelaskan oleh beliau, laisa siyamu minal akli wasyarabi. Bukanlah tidak makan puasa itu menahan tidak makan minum. Innamas siyamu 'anil lahwi warrafasi. Tetapi orang siam itu adalah menjaga dirinya, menahan dirinya dari bicara-bicara yang kotor dan dari perbuatan yang keji. Fa in sabaka ahadun au jahala 'alaika faqul inni shaim, inni shaim. Kalau kamu dicaci oleh orang, diolok-olok, katakan saya ini tidak boleh mengolok-olok kamu.
inni shaim, saya ini dilarang mengolok-olok kamu. Subhanallah. Faedahnya siam kalau kita terapkan dengan ilmu. Jadi siam itu bukan hanya menahan lapar, bukan menahan haus. Berapa banyak orang siam hanya hilang hanya menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Nah, ini perlunya kita menjaga lisan kita dan juga perbuatan kita jangan sampai jatuh kepada perbuatan maksiat. Akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli baitihi. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya di rumah ketika siang. Nah, fakana ya'ti ahlahu fi laili Ramadan. Nah, beliau kalau malam hari kumpul sama istrinya. Ya. Wa rubbama adrakal fajra wa huwa junubun min ahlihi. Terkadang pula yaitu sudah menjumpai fajar tapi junub belum sempat mandi, maka mandi setelah fajar boleh. Fayaghtasilu wa yasumu. Ini juga yaitu adab kita. Orang punya istri dia berkumpul boleh, namun kalau berkumpul pas azan subuh tidak boleh. Kalau berkumpul sebelumnya lalu mandinya setelah fajar tidak mengapa. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kita. Namun beliau juga ketika Ramadan tidur bersama dengan istrinya, tetapi beliau mengatakan kana amalakakum liirbi. Beliau itu mampu menahan nafsunya terhadap istri. Tapi kalau coba ya, cuma orang siam itu biasanya godaannya besar, syahwatnya lebih besar daripada tidak siam. Karena ini memang ujian. Terkadang tidak siam tidak ada nafsu, terkadang siam ada nafsunya, padahal lapar. Ini juga perlu kita harus hati-hati, karena apabila kita siam Ramadan, ya kemudian kumpul dengan istri sengaja, nah apa dendanya? Memerdekakan budak. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, siam 60 hari turut-turut, tidak boleh telat. Kalau tidak bisa mengasih makan fakir miskin 60. Nah, ini harus dijaga. Karena memang besarnya pahalanya siam ini, dan juga godanya besar pula. Ini juga untuk orang-orang yang masih muda baru menikah, ya harus betul-betul dijaga kehormatan dirinya. Jangan sampai nanti banyak denda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa wasaiman. Beliau itu walaupun siam tetap bersiwak. Tapi beliau ketika pada bulan Ramadan kalau setelah duhur maka siwaknya tidak terlalu sampai mendalam dan juga berkumur. Tetapi kalau berkumur pada waktu duhur tidak terlalu menyemakatkan. Ya, cuma sekedar bagaimana supaya air tidak masuk di dalam tenggorokan. As-siwaku mutahhirun lil fami mardhatun lirabbi. Ini yang banyak kita lupakan ini. Siwak itu membersihkan mulut kita dan juga menjadi kuatnya gigi. Dan juga disenangi oleh Allah, mardhatun lirabbi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Bahkan juga beliau menjelaskan wa baligh fil madmadati wal istinsak illa an takuna shaiman. Ketika kita berwudu dianjurkan untuk menyemangatkan kita ini madmad berkumur ya, sampai mau ke tenggorokan tapi enggak sampai masuk. Dan kalau siam maka hendaknya jangan sampai ada air yang masuk ke tenggorokan kita. Beliau ketika siam juga berbekam boleh, berbekam ya, bercantuk. Bekam ini adalah yaitu penyembuhan penyakit dengan cara mengambil darah-darah yang kotor. Ini boleh. Sebagian ulama tidak membolehkan, tapi pernah Rasulullah SAW berbekam, beliau dalam keadaan shaim. Nah, ada hadis ya dia menjelaskan bahwasanya beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan shaim. Ini yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan.
Gak ada. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami rasa cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.